Kalau sepengertian saya, jadi sebetulnya kan Allah Tuhan alam semesta ini adalah sebetulnya suatu kekuatan gitu kan, sesuatu kekuatan atau energi yang sebetulnya mengatur keseluruhan ini gitu kan ya, termasuk alam semesta ini gitu. Itu apakah pemahaman saya betul gitu ya, dan juga mengenai ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa Tuhan sama dengan alam semesta gitu. Jadi jadi yang dipuji adalah alam semestanya sendiri gitu ya. Oke. Terkait dengan ada yang mempersepsi bahwa jagat raya itulah Tuhan itu sendiri ya, panteisme. Dia mencoba membangun kesimpulannya itu dari pengamatan secara manusiawi. Sedangkan Islam itu selain pengamatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan, tapi diberi informasi lebih dari itu, gitu ya. Sehingga bahasanya akan berbeda. Yang digambarkan oleh Al-Quran, Allah itu bukan alam itu sendiri, melainkan Allah meliputi alam semesta itu. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 126 itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Dan kepunyaan Allah lah. Ma fis samawati, semua yang ada fis samawat itu menggunakan kata jamak di situ, bukan sama tapi samawat. Seluruh yang ada di langit dalam bentuk jamak, alam-alam ya, yang berlapis-lapis tujuh itu, wa ma fil ardi dan yang ada di bumi, wa kanallahu dan adalah Allah bikulli syai' terhadap segala sesuatu itu muhito, meliputi. Jadi menarik kalau kita berimajinasi terhadap sesuatu yang diliputi oleh sesuatu yang lain, maka sesuatu yang diliputi itu tidak identik dengan yang meliputi. Karena yang meliputi itu pasti lebih besar dibandingkan yang diliputi. Sehingga alam semesta ini berada di dalam Allah. Tetapi seberapa besar Allah itu tidak ada penjelasannya, tidak berhingga. Yang berhingga adalah alam semesta karena berada di dalam sesuatu yang meliputinya. Nah, maka makhluk itu berhingga pemahamannya. Sedangkan Allah di dalam Islam digambarkan sebagai eksistensi yang meliputi sesuatu yang berhingga itu, di mana dia disebut sebagai Al-Akbar, yang maha besar, yang tidak ada batasnya. Nah, kemudian kawan-kawan ada sebagian di antara kita yang mempersepsi bahwa ya Tuhan itu adalah alam semesta itu sendiri. Tapi sesungguhnya itu adalah imajinasi keterbatasan manusia di dalam membayangkan itu ya. Memang dia ingin menggambarkan bahwa, dan ini kebanyakan kaum sekuler sesungguhnya, seperti yang juga dilakukan atau diimajinasikan oleh Stephen Hawking misalnya, bahwa jagat raya ini ya Tuhan itu sendiri. Cuma menariknya atau mungkin uniknya yang dikatakan Stephen Hawking, dan ini sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah alam itu sendiri. Kenapa dia menyebut itu memiliki kehendak? Jadi kata Stephen Hawking, jagat raya ini muncul dari fluktuasi kuantum, di mana fluktuasi kuantum itu akan muncul sekehendaknya untuk memunculkan apa saja. Ini kan aneh nih. Karena kuantum, partikel kuantum itu adalah benda mati yang tidak memiliki kehendak. Ketika dia punya kehendak, maka dia subjek, bukan objek. Itulah sesungguhnya yang oleh Al-Quran disebut sebagai Tuhan. Tuhan itu memiliki kehendak yang tidak ada batasnya, disebut maha berkehendak. Memiliki kekuasaan yang tidak ada batasnya sehingga disebut maha berkuasa, maha berilmu, maha bijaksana, maha segala-galanya. Itu adalah beyond the universe yang meliputi seluruh yang bisa kita pahami dan kita prediksikan. Sehingga di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia itu Allah yang meliputi yang paling awal dan yang paling akhir, dan juga meliputi yang zohir dan batin. Zohir itu yang nampak, lahiriah, batin itu yang tidak nampak, bahkan tidak bisa kita pahami, itu semuanya berada di dalam Allah. Ya, jadi saya kira itu perbedaannya. Konsep
ketuhanan di dalam Islam dengan konsep ketuhanan bagi orang-orang yang mungkin sekuler, mungkin agnostik, bahkan ateis, yang dia mengidentikan alam semesta sebagai Tuhan karena mungkin tidak mau menyebut itu adalah Tuhan dan dia harus mengakui dia sebagai Tuhan. Ya sudahlah, hukum alam ini yang bekerja, yang menjadikan segalanya menjadi seperti ini. Tapi sesungguhnya itu agak curang logikanya, karena kalau ditarik ke masa lalu, itu akan ketemu ujungnya bahwa tidak mungkin segalanya ini tiba-tiba ada. Apalagi dengan keteraturan yang luar biasa hukum alamnya, di mana itu satu kendali saja di alam yang demikian luasnya. Kenapa tidak di kelompok itu hukum alamnya ini, di kelompok itu hukum alamnya lain? Ini ada satu hukum yang bekerja secara universal. Ya, saya kira sebetulnya clear secara logika bahwa Ya. semua ini pasti ada Tuhan yang mengendalikan itu.